Hijriah. Masehi tahunnya Nabi Isa, ya kan? Nah, anggap Nabi Isa dihitungnya 0 Masehi. Injil turun berlaku hanya 500 tahun. Tapi ternyata Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad di tahun Masehinya kurang lebih adalah 571 kelahiran beliau, ditambah beliau umur 40 tahun. 571 ditambah 40 berapa? 611. Jadi Al-Quran saja baru turun tahun 611. Padahal dibilang dalam riwayat hadis, Injil umurnya hanya 500 tahun. Jadi kalau bahasa keren saya ada umur probabilitas, ada umur mundur sedikit. Mundur sedikit dari 500 tahunnya atau berapa tahun? Harusnya kan 500. Al-Quran turun baru 611. Lebihnya 111 tahun, kurang lebih begitu. Nah, tinggal Al-Quran nih, kitab yang terakhir. Kitab Al-Quran ini pasti expired. Betul apa laras? Ayo, yang punya argumen, oh enggak Pak Ustadz nakutin kita aja, bikin iman kita goyang nih. Ada yang begitu? Angkat tangan. Jangan takut. Karena yang bilang Nabi Muhammad. Al-Quran juga berumur teman-teman. Umur Al-Quran gak lama, cuman 1500 tahun saja. Kalau mau nurut ukuran tahunnya Hijriah, sekarang ini tahun Islam, tahun Hijriah sudah 1446. 1446. Kalau mau pakai umur hitungannya ini, Al-Quran umurnya cuma 1500 tahun, tinggal berapa tahun? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Kira-kira masih duhur apa udah mau maghrib? Udah mau maghrib teman-teman. Makanya ketika hari ini kita dikembalikan oleh Allah kepada fitrah Islam kita, kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa segera berpegangan kitab Al-Quran, kitab terakhir, yang notabene-nya usianya tidak lama lagi. Tapi ingat, ada probabilitas, ada kemunduran. Mundurnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, hanya Allah yang tahu. Tapi pasti teman-teman, Al-Quran itu pun akan expired. Bedanya dengan kitab yang lain expired disebabkan wahyu berikutnya turun, ya kan? Taurat nih berlaku expired ketika datang Injil. Injil berlaku 500 tahun expired ketika datang Al-Quran. Al-Quran akan expired ketika datang Ini dia. Berarti belum dengar sama sekali nih. Belum. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Masih semangat? Oke, coba angkat tangan kanan. Semua nak angkat tangan kanan. Oke. Tempelkan di pundak teman sebelah kanan. Nggak ada? Ya nggak apa-apa. Oke, tempelkan. Bilang semangat ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke ya. Nah, harus tahu nih teman-teman. Jadi ada alasan. Kenapa saya harus bisa baca Quran? Kenapa saya harus mentadabur Al-Quran? Kenapa harus memahami? Kenapa harus mengamalkan? Cuy, ini zaman udah mepet. Ya kan? Kesempatan menjalankan Al-Quran, anggap saja tinggal berapa tahun tadi? 54 tahun teman-teman, gak lama. Umurnya maunya tadi berapa om? Nah, oke. Terus Pak Ustadz, kapan Al-Quran ini expired? Al-Quran akan expired teman-teman ketika hembusan angin dingin keluar dari Yaman. Akan tiba masanya Allah mengirim kabut dingin dari Yaman berhembus ke seluruh dunia. Dan pada saat itu penghuni dunia semuanya menghisap, dari kalangan manusia yang mukmin maupun yang kafir, mereka menghirup angin dingin ini. Tapi qadarullah, dalam kurun waktu 3 hari, orang-orang yang kafir mah segar bugar, sehat walafiat. Yang mukmin yang beriman kepada Al-Quran bengek, kena ispa. Apa itu ispa? Infeksi
saluran pernapasan atas. Juga 3 hari umur mereka. Dalam 3 hari kena ispa, mati semua umat Islam. Gak ada satupun orang yang mengaku mukmin muslim. Di dunia yang tersisa tinggal orang, nah gitu nyebutnya kafir. Jangan ragu dulu, memang kafir. Kafir dari segala kitab, kafir dari segala agama. Itu yang nyisa teman-teman. Umat Islam bakal habis. Dan pada saat itulah kalau dalam riwayat hadis, tapi hadisnya ada sebagian bilang lemah, nanti Al-Quran akan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara berdengung seperti dengungan lebah. Dan Allah bertanya, ya kalamku, ada apakah kalian berkumpul di sini? Al-Quran menjawab, Rob, kami di bumi sudah tidak ada lagi yang membaca, maka kami kembali ke sisimu. Oh ya sudah, kau pulanglah kemari. Dan energi Al-Quran yang asli, kalau saya menyebutnya bioelektronnya Al-Quran, sebenarnya hari ini tersimpan di Masjid Al-Ma'mur. Di mana tuh Masjid Al-Ma'mur? Yang nggak tahu lambaikan tangan, yang nggak tahu jangan takut. 1, 2, 3. Nggak dihukum. Nah, di langit ada Masjid Al-Ma'mur di sorga. Itu garis lurusnya nanti dengan Ka'bah atau Masjid Haram. Jadi Masjid Haramnya di bumi, Masjid Makmurnya di langit, di sorga. Di sorga sana ada masjid disebutnya Baitul Makmur, tempat Al-Quran yang asli, bioelektron. Kita nyebutnya goib deh, lebih mudah lagi. Itu ada di sana. Nah nanti yang ion-ion tadi, yang goresan di handphone, di mushaf-mushaf, dimanapun, ketika umat Islam sudah mati semua sehingga nggak ada yang baca, yang hot-hotnya itu, font-fontnya itu ion-ion itu akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kertas-kertas yang bertulisan Al-Quran itu nanti nggak ada, memang ionnya sudah tercabut kembali lagi. Tinggal berapa tahun lagi hal itu? Nah, dikit teman-teman. Ya, jadi ada alasan buat kita kalau sudah mengaku mukmin muslim kembali ke fitrah, ada kitab Al-Quran harus segera dipegang apa dilepas. Ibarat kita berenang, kita ini betul-betul berkejaran, ada alat yang akan menghantar kita sampai ke tujuan. Alatnya mau dipegang apa dibiarin? Dipegang. Al-Quran ini pegangan kita. Nah, kalau saya berpegang teguh dengan Al-Quran, Pak Ustadz, dampaknya bagaimana? Nah ini juga yang harus kita fahami. Masih ada waktu? Masih semangat? Takbir dulu, Allahu Akbar. Oke, sip. Sedikit lagi ya. Di jam saya tinggal 6 menit nih. Oke, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, dengan iman yang ada di dada kita, dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau zaman dulu banget ada lagu qasidah, lagunya bagus. Dengan mengucap kalimat syahadat, dirimu pasrah serta bertaubat. Ucapkan dengan lafaz yang mantap, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Yakin? Mantap? Siap untuk menjalankan konsekuensinya? Siap? Tepuk tangan yang meriah. Konsekuensinya apa sih Pak Ustadz? Udah pegang aja Al-Quran. Pegang beneran begini Pak Ustadz, bolehlah terserah lu, pegang dulu dah gitu ya. Nah kalau dipegang diapain Pak Ustadz? Dibaca. Saya nggak ngerti artinya Pak Ustadz, ora urus, yang penting baca dulu. Nah supaya apa? Supaya kita nanti bisa betul-betul mempersonifikasi diri kita dengan generasi awal agama Islam ini. Dulu generasi awal disebut Al-Qur'anu yamshi fil ard, Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Kenapa begitu? Karena memang dulu Qur'annya langsung dihafal. Jadi nulisnya di kertas apa di hati? Rata-rata langsung di hati. Nah begitu Al-Quran langsung tertanam di hati, ternyata ibarat tokoh Marvel atau Avengers yang lainnya. Sudah pernah lihat? Tokoh-tokoh itu terkadang berperan sebagai orang biasa. Kalau ada panggilan tugas, dia berubah apa masih biasa? Nah begitu deh kurang lebih gitu. Ya kan?
begitu berinteraksi dengan Al-Quran, langsung terjadi perubahan yang dahsyat. Sehingga Allah memberikan gambarannya seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam dalam ke tanah, dahannya menjulang tinggi ke angkasa, dan memberikan buah di setiap musim. Idealnya kita begitu kembali ke fitrah Islam, kita menjadi kontributor, apa menjadi benalu? Kontributor, takbir, Allah Akbar. Dulu generasi sebelum kita yang tadinya musyrik, begitu mereka bersentuhan dengan Al-Quran, mereka langsung menjadi orang-orang yang berkontribusi terhadap agama Allah ini. Makanya di surah Ibrahim ayat 24 dan 25, boleh dicatat, boleh diingat. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam dalam ke tanah dan dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulahin nimbi idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim atas seizin Tuhannya. Wa yatribullahu amthala linnas la'allahum yatadakkarun. Seperti inilah Allah memberikan perumpamaan kepada umat manusia agar mereka selalu ingat untuk mengambil pelajaran. Nah, saya ingin ngambil satu tokoh dulu dalam kesempatan ini. Sudah pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu an? Sahabat Nabi yang masuk kelompok 4 sahabat utama, begitu ya. Proses beliau berislam itu sangat unik. Suatu hari menghunus pedang, berjalan di sebuah lorong bermaksud mau membunuh Rasulullah Muhammad. Seseorang menyapanya, ngapain? Mau saya habisi Muhammad. Ngapain menghabisi Muhammad? Adekmu udah ikut Muhammad. Balik kanan, datang ke adeknya. Sampai di depan rumahnya sayup-sayup terdengar adeknya lagi ngaji sama Ustadz Khobab. Namanya Fatimah, bersama dengan suaminya, gurunya Ustadznya namanya Khobab, lagi baca Quran. Marah Umar, langsung digedor itu pintunya. Begitu pintu terbuka, Khobab kaget dan takut, dia lompat bersembunyi di balik partisi. Sampai di sini Khobab penakut apa pengecut? Enggak sih sebenarnya, cuman karena Umarnya terlalu gagah. Kalau udah emosi itu udah gak pakai hitungan lagi kan gitu. Makanya cari selamat deh kan gitu. Di benak Umar berpikir kayak ini adik saya diprovokasi lakinya nih. Maka Umar pengen mukul adik iparnya itu. Pedangnya langsung diangkat, udah kadung terayun ke atas. Begitu mau turun, sekonyong-konyong Fatimah maju ngalingin suaminya. Udah kadung turun, jeder gagaknya, mukul kening Fatimah, darah hangat mengocor, memerah menghiasi pipinya. Fatimah nangis. Tapi kali ini tangisnya beda. Karena Fatimah itu sangat manja dengan Umar. Kalau nangis suka agak merajuk. Tapi kali ini tidak, dia tabah. Nah di situ hati Umar sudah bergetar. Apa yang dibaca adik saya ini sehingga punya keteguhan yang luar biasa. Begitu melihat Fatimah menyembunyikan mushaf di balik tikar, Umar bermaksud merebutnya, tapi kata Fatimah, haram, gak boleh. Kalau kamu mau baca kitab suci ini ya Umar, kamu mandi dulu. Umar mandi. Setelah mandi baru Fatimah serahkan. Begitu diserahkan, qadarullah, dengan membaca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Untuk menyusahkan siapa? Menyusahkan siapa? Menyusahkanmu. Ya bukan untuk menyusahkan kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanyalah sebuah peringatan bagi orang yang hatinya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada makna takut yang berbeda. Takut kepada binatang mendekat apa menjauh? Menjauh. Takut kepada polisi mendekat apa menjauh? Takut kepada istri mendekat apa menjauh? Oh, beda di sini. Mulai kan? Nah, berarti takut kepada Allah mendekat apa menjauh?
mendekat. Nah, bagi orang yang takut kepada Allah sehingga dia mau mendekat, Al-Quran ini diturunkan. Jadi kalau detik ini teman-teman kemudian dengan izin Allah kembali ke fitrah Islam, berarti teman-teman ini terpilih apa pilihan? Terpilih apa pilihan? Terpilih dan pilihan. Iya, dua-duanya. Ulang, 1, 2, 3. Terpilih dan pilihan. Kenapa? Buktinya masih banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan nikmat ini. Mau hitung-hitungan berlebih mudah gini. Teman-teman, konon kabarnya, berdasarkan sensus penduduk dunia tahun 2022, penduduk di bumi ini ada sekitar 9 miliar manusia. Tahukah kita berapa orang yang mendapat nikmat iman Islam? Hanya sepertiganya saja. Berarti berapa? 3 miliar. Yang 6 miliar? Kafir. Makanya kalau hari ini kita mendapatkan nikmat kembali kepada Islam, nikmat mendapatkan Al-Quran, berarti ini pilihan. Maka sudah saatnya kita harus menjadikan Quran sebagai pegangan kita, supaya ibarat pohon, akidah kita kuat, ibadah kita hebat, dan amalan-amalan kita nanti berbuah. Siap? Takbir, Allah Akbar. Nah, penutupnya. Jadi bagaimana dong interaksi dengan Quran? Ulang lagi. Kalau belum bisa baca bagaimana Pak Ustadz? Pertama, pegang. Oke? Pegang beneran fisik Al-Qurannya. Boleh di handphone, boleh Quran mushaf. Sudah dipegang diapain? Dibaca. Belum bisa baca Pak Ustadz? Belajar. Wajib bin kudu, karena waktu kita sangat singkat. Tinggal berapa tahun lagi? Tuh. Iya kan? Umur Al-Quran udah sangat mepet Pak Bu. Sayang. Udah kembali gak dipegang. Nah, setelah dibaca, ditadaburi, dikaji isi Al-Quran. Gak paham Pak Ustadz? Ada guru. Tanyalah tentang isi Al-Quran. Terus apa lagi? Difahami dan diamalkan. Gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Gampang dan mudah. Takbir, Allah Akbar. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Allahumma wafiq wa aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan. Ustaz Sukhairi sudah memberikan beberapa tips yang mudah-mudahan tips ini insya Allah menjadi sebuah motivasi buat kita bisa makin dekat dengan Quran. Tips untuk kita bisa makin cinta dengan Quran. Tips untuk membuktikan kita bukti cinta, bukti mau kita pegang terus-terus. Apa itu buktinya? Perlu ada tahapan, perlu ada pembuktian. Bukan hanya di sini saja, tapi sampai di sini, dan sampai kita ambil, kita jalani. Baik, lanjutannya sebelum kita tutup sementara sholat, saya minta tolong Ustadz Agus dan tim pembina bisa maju ke depan. Insya Allah Ustadz Alim, Ustadz Mbak Retno, Anda minta tolong dibantu untuk bisa kita maju ke depan sama-sama. Kemudian untuk sementara kita bagi grup, yang nanti dibagi grup itu insya Allah kita akan lebih kuat ta'arufnya, insya Allah, supaya acara ini benar-benar makin kita rasakan kekeluargaannya dan guyupnya kita. Sehingga siapapun yang ingin menggoyahkan iman kita, goyahin keputusan kita, hijrah kita, itu nggak dikerjain atau dihadapin cuman sendiri. Bukan hanya sendiri, tapi kita kerjain bareng-bareng. Kita selesaikan bareng-bareng. Ya, Mas Alim, mangga silahkan disampaikan kaitan dengan pembagian kelompoknya. Terus name tag-nya sudah terisi semua? Sudah isi ya semuanya ya? Name tag-nya sudah ada semua namanya? Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman semua ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu. Nah, kita tiba saatnya untuk bagi-bagi, untuk ta'aruf yang lebih kenal lebih dekat ya. Nah, ini pertama pada saudari Angelina Feni Krisan. Ada? Belum nyampe ya? Ya. Terus kemudian Intan Apriliana ada? Ada. Kemudian Kenny Frisicilia Noya ada? Ya. Kemudian Keiza Aprilia ada? Kemudian Ria Purnamasari ada? Belum ada dia. Kemudian Teresa Monica Namang ada? Ya, kasih. Felicia Gunawan ada? Belum. Yuni Santi ada? Iya. Kemudian Mesika Anna Maria Tatoda? Belum ada ya. Kemudian Saudari Lita ada? Ya. Nah, nanti ketemu dengan Bu Retno ya untuk kelompoknya. Kemudian yang kedua kelompok Antonius Ahmad Reynald ada. Kemudian Billy Antonio Latumahina ada? Ya. David Desember Sibarani ada. Oh ya, David ya. Hans Nul Alexander Panjaitan. David Ari masuk aja sini, duduk sini. Duduk sini, Nak. Duduk sini, Nak. Hutomo Tirta Mulia Marsuhadi ada? Ya. Nah, ini nanti dengan saya di sini bisa ya. Dengan saya Alim ya. Kemudian Kitaras Adian Putra ada? Ya. Samuel Kelvin Sebastian Rivaldo tadi ya. Oh ya. Samuel ya. Kemudian Samuel Setiawan. Ya. Sidar Tonggayo. Tonggayo. Belum. Sony Brilian Lun ada ya. Nah, beliau nanti semuanya dengan kelompoknya Ustadz Tri ya, dengan beliau ya. Ya, Satri. Terus kemudian Arisanto Otniel Yosua. Ya, oh ya. Kemudian Suhaya. Ada belum? Sakit ya. Stephen Lee. Ya. Nathanael Renaya. Belum hadir ya. Ferdinand Raditya. Ya. Nanti dengan Ustadz Imam ya. Nah, tadi sudah dengar ya. Yang dengan Ustadz Imam ke Ustadz Imam, yang dengan Ustadz Tri, yang dengan saya. Nah, dengan saya nanti bisa kumpul di ujung sana. Ustadz Tri di mana kira Ustadz Tri? Saya di Gazebo ya. Ustadz Imam di mana Ustadz Imam? Ya, bias yang dengan Ustadz Imam di sebelah sini ya. Bisa ya? Yuk kita dengan Bu Retno di sini aja kali ya. Ya. Dengan Ustazah Retno di sini, ibu-ibu, kakak-kakak, terus yang tadi dengan saya bisa di pojok sana, ya. Kemudian Ustadz Tri di gazebo, silahkan. Yuk kita bergerak yuk. Tapi ngomong-ngomong ada yang belum dipanggil nggak tadi? Oh ya. Oh ya. Pak Stephen dengan Pak Tri ya. Oh ya. Oh Pak Imam. Pak Imam. Iya. Gimana tadi? Pak Edi itu bapaknya. Oh iya, oke. Sekalian. Iya, dengan Pak Imam ya. Ya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali. Acara lanjutan setelah kita makan malam bersama-sama, kita akan dengerin sedikit kisah, sedikit perjalanan, sedikit ujian dari saudara-saudara kita, dari yang tadinya masih kafir, kemudian dia dapat hidayah, kemudian Allah takdirkan dia menjadi muslim yang kafah. Kita minta ada 2 orang untuk bisa maju ke depan.
Nanti satu orang laki-laki saya akan panggil, 2 orang dulu. Mbak Retno, jadi siapa Mbak Retno? Oh iya, silakan. Mbak Lia, silakan maju. Satu lagi, Kesa, silakan maju Mbak. Sahabat-sahabat mualaf, yuk kita dengerin kisah dari sahabat kita, Mbak Kesha sama Mbak Ria. Ya, silakan duduk dulu Mbak. Mbak Kesha dengan Mbak Ria, perjalanannya dari sebelum mualaf, perjuangannya mualaf, sampai dengan mualaf, dan ujian-ujian yang dilalui oleh sahabat kita ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi, semangat baru, sehingga apa yang kita perjuangkan, sekali lagi, bukan sendiri, bukan cuman kita doang, tapi kita sama-sama. Yuk kita dengerin dari Mbak. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Duduk aja kali biar gak tegang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin semuanya. Terima kasih untuk waktunya saya boleh bercerita tentang sedikit perjalanannya yang saya bingung mulainya dari mana. Tapi kayak setahun lebih belakangan memang banyak hal yang saya hadapin yang itu cukup berat, sangat berat. Sampai akhirnya saya berusaha mencari ketenangan yang saya pikir itu membawa ketenangan, tapi enggak. Ternyata kayak ya cuman sementara aja. Sampai akhirnya ada satu titik, masih tahun ini, berapa bulan belakangan yang memang kadang karena lingkungan juga yang akhirnya saya kan teman-teman banyak kan mayoritas muslim juga, yang kadang suka kasih saya tontonan yang kajian-kajian seperti itu, yang podcast-podcast yang emang membangun lah gitu. Yang tadinya saya nggak mau lihat sama sekali. Saya pikir karena saya berpikir kayak ini mau menjatuhkan agama saya sebelumnya gitu. Kayak ini dulu saya mikirnya kayak wah saya diislamisasi gitu. Tapi kok kenapa hatinya malah penasaran gitu, kayak emang benar gitu ya. Karena kebetulan di kantor saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, saya bagian accounting, yang satu ruangan itu isinya 5 orang dan itu kebetulan non muslim semua. Yang memang kita masih satu aliran lah, yang setiap pagi kita baca kitab suci dulu sebelum mulai kerja. Itu baca satu pasal dan bacanya bergantian ayatnya gitu. Setiap hari seperti itu. Yang akhirnya saat saya udah mulai pengen nonton konten-konten yang berbau muslim ini, yang maksudnya dengan kajian-kajian, awalnya mikir penasaran gitu. Tapi lama-lama kok lebih bermain ke logika gitu ya. Maksudnya di saat yang pikiran saya udah kacau gak karuan gitu, yang emang mencari lebih ke senang-senang di duniawi aja gitu, yang nongkrong lah segala macem. Akhirnya terakhir pokoknya saya nonton yang kontennya Kak Kesha ini sama Kodondi, yang di situ itu dikupas banget tentang konsep ketuhanan yang setiap pagi saya baca itu. Yang akhirnya pas saya sore nonton, saya bilang sama teman saya yang kasih link itu ke saya bilang tadi pagi ini saya baru nonton ini, saya baru baca ini. Oh ternyata maksudnya kayak gini. Yang akhirnya jadi, oh iya ya kok kayak gitu ya. Oh ternyata mencari ketuhanan tuh harusnya kayak gini ya. Cuman saat itu kalau saya mikir mau mendalami Islam, karena
kebetulan keluarga saya juga mayoritas Islam. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan yang ngelihat keluarga saya sholat, dan saya pun pernah belajar juga waktu zaman kecil. Puasa juga bulan Ramadan, saya ikut-ikut lah. Iya, yang akhirnya saya setelah lihat videonya Kak Kesha, yang akhirnya oh kayaknya ini damai juga ya gitu. Maksudnya toh emang saya juga taunya Muslim di keluarga saya pun baik-baik aja gitu. Enggak yang seperti orang-orang nggak kenal Islam yang sering ngomong ke saya yang mereka tuh begini begitu, yang jelek-jelek. Tapi satu hal yang saya takut itu justru orang-orang di ruangan kantor saya itu, di bagian divisi saya itu, karena mereka itu cukup fanatik dengan keyakinannya mereka gitu, yang menurut saya kayak lebih menyeramkan saat saya bilang saya mulai belajar Islam gitu. Kayak belum siap. Yang akhirnya pelan-pelan saya cari, saya belajar sampai akhirnya memantapkan hati yang saya bilang ke teman saya yang sering kirimin saya link kajian, saya bilang kalaupun misalnya saya mau belajar Islam, saya mau disyahadatin sama Kodondi ini. Ya, bisa nggak ya kira-kira? Yang tadinya sebenarnya saya tuh cuma ngucap kayak gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Secara kan dia, maksudnya Koko Dondi kan kebetulan sibuk pasti, kayak nggak mungkin. Dan teman saya DM Koko Dondi, yang akhirnya dibales, yang saya nggak nyangka kan, kok jalannya ada ya gitu. Iya, kok dikasih ya jalannya, yang saya pikir kayaknya nggak mungkin gitu. Yang saya akhirnya udah janjian, akhirnya datanglah ke Kodondi yang dijelasin sedemikian rupa, yang saya cuma pengen meyakinkan di diri saya kalau ini hal yang benar yang saya pilih kali ini gitu. Iya, konsep ketuhanannya yang sebenar-benarnya gitu, yang emang karena memang Islam itu tuh tenang, membawa ketenangan nih. Bener-bener yang tadinya tuh saya kacau banget, yang emosinya juga susah dikontrol ya. Yang sekarang ya alhamdulillah bisa pelan-pelan mereda. Saya baru 2 bulan kebetulan. Iya mau jalan 2 bulan lah ya. Tapi keluarga setelah masuk Islam gimana? Nah itu dia Pak. Paling berkesan atau paling belum lama ini saya belum lama ini kebetulan kan memang ada masalah yang kinerja saya pun di kantor agak menurun memang sebelumnya, karena itu dia yang setahun lebih masalah saya itu akhirnya kinerja saya agak drop, agak down. Yang akhirnya saya belajar mengenal Islam ini setelah mualaf. Teman-teman kantor saya, seruangan saya ini nih yang memang agak fanatik dengan keyakinannya mulai kepo kayaknya, mulai penasaran. Kayak 1 hari mereka sempat ngelihat tas saya bawa mukena. Di situ mereka udah mulai, ya maksudnya memang udah diem-dieman dari awal gitu, memang udah agak ada masalah lah di ruangan. Ditambah lagi mereka tahu seperti itu, akhirnya tambah, kok lu gara-gara hal lain bisa ke Muslim gitu ya gitu. Pemikiran mereka mungkin ya, yang akhirnya 1 hari udah pecah banget mungkin ya. Itu saya di sidang sama asmen saya dan senior SPV saya di situ, di satu ruangan itu, yang dibilang kalau memang udah nggak bisa kompak lagi, udah bikin surat resign aja. Oh, jadi akhirnya dibikin supaya nggak nyaman, dan akhirnya silahkan pilih resign saja karena nggak bisa kompak gitu ya? Iya betul, karena kebetulan saya memang lagi dekat sama teman kantor yang memang ya agamanya Muslim. Jadi mereka pikirnya karena orang ini saya jadi pindah, dan itu dibalut dengan kinerja saya yang jelek. Yang turun. Iya, jadi yang saya berusaha mau memperbaiki diri, yang memang ya kebetulan teman kantor saya ini selalu kasih tahu saya yang baik lah gitu. Maksudnya iya selalu kasih, iya makanya saya sedih aja gitu, kok kayak gini ya. Cuman pada saat itu saya cuma bisa ya istighfar, terus ya udah berserah aja, ya Allah, ya rezeki dari Allah. Mau kayak gimana, mau saya jalannya seperti ini, pasti nanti Allah kasih. Udah.
yang selegowo itu. Alhamdulillah. Baik Kak. Momentumnya sudah dapat. Mudah-mudahan ini jadi sebuah motivasi buat teman-teman. Kita dengarkan satu lagi dari Kak Kesha. Hal yang sangat krusial itu adalah momentum apa yang membuat Kak Kesha itu bisa hijrah dan total. Silakan Kak Kesha. Pakai telepon, tepuk tangan dulu ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi pertanyaan boleh diulang, maaf. Yang membuat Kak Kesha itu benar-benar klik kemudian hijrah total. Oke, sebenarnya untuk perjalanan saya bisa memeluk agama Islam ini prosesnya cukup panjang ya Pak. Prosesnya itu 4 tahun, saya pelajarin, saya cari semuanya. Sebenarnya sebelum 4 tahun itu, di tahun kedua saya mempelajari tentang agama Islam dan mencari tahu tentang agama Islam, itu saya masih ada keganjalan di hati saya. Iya betul. Tadinya di tahun kedua saya sudah belajar, sudah mencari tahu, ingin bersyahadat, itu nggak jadi. Oh, maju mundur. Iya betul. Terus tahun ketiga ada pergejolakan di hati saya. Benar nggak ya? Gua istilahnya saya mempelajari agama ini dan ini nantinya yang akan saya peluk sampai nantinya, sampai akhir gitu. Apakah saya mampu? Itu yang menjadi pertanyaan besar untuk saya. Was-was yang muncul di dalam hati ya, pikiran hati gitu ya. Namanya manusiawi ya Pak. 2 tahun ya. Itu di tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Sampai akhirnya saya di situ sambil terus mempelajari dan saling sharing antara teman-teman saya atau orang dekat saya. Itu saya bilang gini, saya mau mualaf, tapi bisa nggak? Gimana caranya saya mualaf itu sama orang yang memang udah ngebedah dari agama saya sebelumnya, gitu. Dan saya gongnya itu ya pas ketemu Kodondi. Dan sebelum ketemu Kodondi itu beberapa podcastnya beliau itu saya lihat. Yang menjadi pertanyaan besar saya selama ini tuh di podcastnya beliau tuh ternyata terjawab semuanya gitu. Alhamdulillah. Bisa dibedah. Kayak salah satu contohnya gini. Di agama Kristen dituliskan apa yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan itu yang mungkin menjadi konflik atau kadang orang tuh yang bukan agama yang dari agama non Islam mempertanyakan kenapa di Islam itu bisa poligami, kenapa di Islam itu diizinkan, karena ada juga yang bilang di Islam itu ngajarinnya begini loh gitu kan. Dan ternyata di situ saya dapat ternyata kalaupun memang di Islam itu diizinkan untuk poligami, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimana syaratnya itu menurut saya sebagai manusia itu kayaknya enggak deh. Kayak yang pertama kan harus adil antara satu sama lain. Di sini tuh definisi adil tuh seperti apa sih? Oke, Tuhan mengizinkan istilahnya, oke Allah izinin untuk poligami. Tapi namanya kita manusia biasa harusnya berpikir, oh iya di Islam walaupun diizinkan tapi dengan ada syarat-syaratnya itu yang harus dipenuhi, betul. Dan di situ momentum Kak Kesha kliknya atau ada lagi yang lain? Ada lagi, karena yang paling ngeklik tuh yang mana? Yang paling ngeklik di sini yang saya gereja, oke. Tapi di hati saya kenapa Isa itu di Kristen tuh dipanggilnya Tuhan gitu. Sedangkan di Islam itu Nabi gitu. Dan harusnya
di kitab pun sendiri, Alkitab itu sendiri, ya Yesus tuh disebutnya Nabi Isa gitu kan. Kenapa kok berubah jadi Tuhan? Itu asal muasalnya itu dari mana? Gongnya tuh di situ sih sebenarnya. Dan di situ dijelaskan sama Ko Dondi. Oh oke, benar. Ternyata yang jadi pertanyaan saya selama ini tuh, yang jadi kegelisahan hati saya selama ini tuh benar gitu loh. Kenapa saya akhirnya kok nggak nyaman di agama saya yang sebelumnya, kok saya lebih, dan lebih gongnya lagi gini, sebelum saya memeluk agama Islam, saya tuh kadang di motor suka sambil naik motor, di dalam hati saya tuh saya kayak ngucap lafal Arab gitu, yang artinya sendiri saya nggak tahu sebenarnya gitu ya. Loh, kok tiba-tiba ngucap muncul. gitu. Kok tiba-tiba muncul, dan itu bukan sekali dua kali. Pengulangan, sering Iya, mengulang. sering. Di saat saya naik motor, kok ngomong sendiri gitu. Habis saya, ini sih kayaknya emang hidayah ya. Iya, udah panggilan, dan ada momentum juga di mana saya itu dapat mimpi. Di mimpi itu saya dapat pertanyaan gini, mau kamu kemana? Kamu harus bisa nentuin mau kamu itu apa. Jangan kayak sekarang ini. Karena kan ya emang itu 4 tahun proses saya untuk belajar akhirnya, mengenal gitu ya. Belajar dan mengenal agama Islam itu kan saya benar-benar pure, saya nggak ke gereja. Oh, tinggalin semuanya berarti. Betul, ya? jadi emang benar kalau kita mau, ini menurut saya ya Pak, kalau kita mau mempelajari sebuah agama, itu kita nggak boleh condong ke agama satu dan agama satunya. Di itu tuh kita harus benar-benar netral, dan kita benar-benar cari, oh benar nggak sih? Ya namanya kita juga manusia, pasti tetap lah kita pakai logika lah gitulah. Baik Mbak Kaisa, terima kasih. Alhamdulillah ada beberapa clue yang menarik, dan buat saya dari cerita Mbak Kaisa itu adalah Allah sudah kasih hidayah, dan hidayahnya itu bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah tanpa diperintah, tanpa disuruh, hati nuraninya mengucapkan kalimat-kalimat yang itu kalimatnya ngalir sendiri tanpa ada sebuah perintah. Dan itu adalah bagian dari kecintaan Allah kepada kita, wabil khusus kepada Mbak Kaisa. Saya rasa cukup ya. Baik, kita aplaus dong buat Mbak Kaisa dong, sama Mbak Ria. Baik, terima kasih semuanya. Kita langsung dengerin interaktif dengan Ko Dondi. Tapi untuk yang mau mualaf sekalian di situ. Oh, alhamdulillah. Baik. Saya minta maaf setelah Koko menyampaikan interaktifnya, kemudian kita tutup dengan sambil berjalan nanti ada pembagian bingkisan atau pembagian sesuatu dari Yayasan Cinta Quran kerjasama dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Kokoh Dondi. Kita sambut Kokoh Dondi bersama-sama dengan aplaus yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya senang sekali pada malam hari ini ketemu dengan wajah-wajah yang berkesan buat saya gitu ya. Berkesannya kenapa? Karena orang-orang yang di depan saya ini kebanyakan orang-orang yang pernah pada bengong gitu mukanya di depan saya. Ayo ngaku siapa yang bengong ketemu saya. Kenapa bengong? Karena kita waktu itu berdiskusi dan mungkin ada beberapa hal yang teman-teman di sini ada yang belum diketahui. Diketahuinya di tempat kalian bersyahadat. Alhamdulillah ya. Jadi senang sekali. Jadi orang-orang yang ketemu saya ini muka-mukanya masih ingat saya. Reaksinya bagaimana gitu. Ada yang sampai teriak-teriak begini, hore gitu. Orang bersyahadat teriak-teriak hore gitu coba. Ya, ada juga tadi saya juga sangat-sangat terkesan, saya langsung tadi terharu ketika melihat adik kita ya, saudara David dari Sumatera Utara, dari Medan,
yang ketika itu datang ke tempat saya minta untuk disyahadatkan, dia sudah bawa tas ransel. Tas ransel, isinya apa? Baju. Kamu mau kemana, mau minggat? Pak, kalau saya syahadat sekarang, saya udah nggak boleh pulang ke rumah, kata gitu. Hah? Kaget saya. Begitu? Iya. Ternyata benar, setelah dia bersyahadat hari itu, ya hari itu juga dia sudah terbuang dari rumah. Karena ketika dia keluar dari rumah, orang tuanya sudah bilang, kamu kalau keluar dari rumah masuk Islam, kamu sudah bukan anak kami lagi. Kata orang tuanya begitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat, David datang ke tempat saya, akhirnya bersyahadat. Terus setelah bersyahadat kemana? Ke rumah Quran kita, ya, ke rumah Quran kita yang ada di Cibinong. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat David sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Keren nggak? Keren. Pada pengen nggak seperti David? Harus pengen dong, ya. Saya aja belum bisa seperti David gitu. Saya juga ngiri sama David. Ya, tapi alhamdulillah setiap orang diberikan kesempatan berbeda-beda, tetapi jangan sampai kita buang kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi yang bersama David di sini siapa tadi yang namanya? Ari ya. Saya belum ketemu sama Ari ya. Baru kali ini saya ngeliat Ari, saya cuma waktu itu ngeliat fotonya aja. Ari juga seorang pemuda yang masuk Islam dari NTT ya, betul ya? Sulawesi. Sulawesi mana? Makassar ya. Dikirim oleh orang tuanya ke rumah Quran kita yang di Cibinong. Alhamdulillah dia juga sudah menghafal Al-Quran ya. Nah, buat teman-teman yang duduk di sini ya, yang mungkin belum bisa seperti David karena kesibukan, pekerjaan dan lain-lain, kita semua tahu lah ya. Tapi tolong diusahakan, kita usahakan, kita perjuangkan supaya kita bisa cepat membaca Quran dan insya Allah bisa hafal Quran ya, step by step. Tapi kalau yang udah agak lama berbulan-bulan jangan didiemin aja gitu ya. Ayo mulai. Yang mau yang mau ngaji di rumahnya masing-masing tinggal informasi ke Suci ya. Masih ada nomornya Suci kali ya. Informasi ke Suci, saya mau guru privat 1 minggu 2 kali, orang nggak bayar kok. Ya, kalau misalnya sibuk kerja, ambil waktu malam, bisa. Ambil waktu malam, ya, bisanya jam berapa, disempatkan dalam waktu 1 minggu 2 hari, kita yang bayar. Teman-teman di sini nggak usah bayar. Kita yang bayar, kita sediakan guru ngaji di rumah, seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit. Kalau seminggu 2 kali 90 menit, insya Allah cepat ikronya, ya, insya Allah ya, semangat ya teman-teman di sini semua. Nah, perlu saya beritahukan sekali lagi di sini, mungkin tadi sudah diinformasikan, ada sebuah yayasan, namanya Yayasan Cinta Quran Foundation, ya, Cinta Quran Foundation ini, mereka ingin menyalurkan zakat untuk teman-teman yang baru masuk Islam. Nah, mungkin belum semua dipanggil ke sini ya. Ini belum semua nih. Ini baru tahap pertama. Nanti ada berikutnya tahap kedua, tahap ketiga. Yang belum dipanggil di sini nanti kita undang di tahap berikutnya. Jadi karena waktu juga karena koordinasi makanya kita bikin bertahap gitu ya. Nanti insya Allah zakat itu juga nanti akan tetap diterima oleh para mualaf yang bersyahadat di Geraha Mualaf Jakarta secara merata insya Allah. Nah, jadi saya mohon bahwa zakat yang akan disalurkan ini yang buat para mualaf di sini ini bukan nyogok ya, ini bukan nyogok ya. Jangan dianggap ini uang sogokan, nggak ada sama sekali. Ini hanyalah bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian yayasan, bentuk kepedulian dari umat Islam kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam ya. Insya Allah yang akan kita bagikan nanti insya Allah bermanfaat. Ya, bermanfaat di dalam hal apa? Misalnya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mendesak atau yang misalnya apa sajalah ya. Kita tidak perlu beberkan satu-satu di sini. Yang lebih tahu pasti teman-teman di sini semua. Tapi ini bukan uang sogokan. Ini adalah uang tanda kasih sayang dari kami umat Islam kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita makin makin dekat, kita makin merasa sebagai saudara dalam seiman, ya. Juga untuk memperkuat iman kita. Jadi kita mungkin sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya orang yang baru masuk Islam
atau yang disebut mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 kelompok yang memang berhak atas uang zakat ini, ya. Dan juga nanti kita juga akan kerjasama dengan Basnas. Mungkin ada beberapa yang sudah terima, saya kurang tahu ya. Nanti juga ada penyaluran zakat. Saya pernah didatangi oleh seorang petinggi dari Basnas yang DKI ya. Petinggi Basnas ini memperlihatkan laporan keuangan kepada saya. Kok ini ada uang zakat yang nilainya cukup besar nilainya. Kurang lebih mungkin 500 miliar kalau nggak salah ya. Dan itu ternyata disalurkan kepada mu'alaf belum sampai 1%. Coba kalau 500 miliar 1% berapa? 50 miliar, 5 miliar ya, 5 miliar 1%. Belum sampai 5 miliar, coba bayangin. Jadi banyak orang-orang yang sudah masuk Islam itu memang berhak atas uang zakat itu. Bukan kita mengajarkan orang untuk mengejar uang ya, bukan ya. Ini adalah bentuk kepedulian daripada Islam gitu ya. Tapi memang mungkin masih perlu koordinasi yang lebih baik, masih perlu informasi yang lebih merata, dan masih perlu hal-hal yang lain supaya bisa merata diterima oleh para mu'alaf. Juga selain itu, bukan hanya mu'alaf yang diberikan zakat ini ya. Juga untuk umat Islam yang juga dalam kondisi atau area yang rentan. Rentan dalam arti rentan bisa pendangkalan akidah, juga bisa murtad gitu. Di suatu daerah tertentu yang rawan dengan murtad itu juga bisa diberikan bantuan seperti ini ya. Jadi ini hanya sebagai pendahuluan. Saya juga tidak ingin berpanjang-panjang di sini karena kita juga belum sholat isya ya. Harusnya kita sholat isya dulu nih. Cuman saya dengar tadi ada beberapa yang ya kita maklum rumahnya mungkin jauh, sudah jauh-jauh ke sini, sudah harus waktunya pulang karena faktor keamanan dan lain-lain. Makanya kita tolong percepat. Nah, tetapi sebelumnya ini alhamdulillah ada seorang anak muda juga ya. Ini sayanya sama lagi sama saya nih, setan lagi nih. Setan itu artinya margatan ya. Namanya Tanwijaya, betul ya? Nah, alhamdulillah saudara Tanwijaya ini juga sudah menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Nah, karena ada yang mau memeluk agama Islam, kita harus segerakan ya. Yang lain boleh menyusul, syahadat dulu lebih penting ya, gitu ya. Baik, kalau gitu saya panggil saudara Tanwijaya duduk di sini. Kita lakukan prosesi syahadat. Nanti baru kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tolong yang pegang datanya siapa? Tanwijaya ini bisa saya pegang? Ya. KTP aja. Coba. Tes. KTP sama fotonya. Oh, fotonya kekecilan. Atau kan nanti fotonya tempel sendiri deh. Ya, ini aja. Namanya Oke. KTP Jakarta Selatan, agama sebelumnya Buddha ya, betul. Tat, tolong cek agamanya sebelumnya Buddha, bener nggak? Saksi. Nggak kebaca. Astagfirullahaladzim. Aslinya ada, mana coba pinjam aslinya? Pinjam mata orang muda, pinjam mata anak muda. Buddha, bener? Oh, ini aslinya. Nah, saya pegang aslinya. Terus tanggal lahir nggak? Nggak usah, jangan, nanti ketahuan umurnya, nggak boleh. Tempat tanggal lahir nggak boleh, nggak usah. Ya, yang penting agama sebelumnya adalah Buddha. KTP-nya Jakarta Selatan, betul ya? Baik. Oke, makasih Sam. Ini aja, yang ini aja. Nanti fotonya ditempel sendiri aja di rumah. Baik. Sebelum kita melakukan prosesi syahadat, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kepada panggilannya siapa? Pakai, mikir dipakai. Yang pertama, apakah mau memeluk Islam itu karena keinginan sendiri atau ada orang lain yang memaksa? Keinginan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, masih punya orang tua? Masih. Kira-kira kalau orang tuanya tahu bakal gimana? Nggak gimana-gimana sih. Mungkin secara secara pendapat mungkin nggak setuju. Tapi ya nggak mungkin sampai
Marah mungkin iya, tapi ya nggak mungkin diusir atau nggak dianggap anak itu. Nggak dianggap anak. Nggak apa-apa lah. Maksudnya Oke. nggak nyampe segitunya gitu. Ya. Gini, kenapa saya tanya itu? Sebenarnya orang mau memeluk Islam itu tidak perlu izin orang tua. Ya, pertama itu. Tapi kalau sampai orang tuanya menentang atau melarang, Randy boleh membantah orang tuanya. Oke? Tetapi harus dengan cara yang paling lembut. Itu pesan saya. Ya. Kalau sebelum ini Randy kepada orang tuanya sudah hormat dan sayang, setelah bersyahadat nanti Randy harus lebih hormat, lebih sayang kepada orang tuanya. Siap. Ya. Jadi boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat. Ya, setelah bersyahadat itu nanti ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Yang jika mampu cuman hajinya ya, bukan sholatnya ya. Oke. Dibedakan ya. Yang jika mampu hanya hajinya. Sholatnya, zakatnya, puasanya itu wajib. Ya. Apakah Randy berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi Randy ini untuk memeluk agama Islam. Dan sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat? Udah pernah. Sudah pernah? Sudah paham artinya? Kurang lebih. Kurang lebih. Sudah mengimani bahwa Tuhan itu cuma satu? Ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan hamba Allah? Sudah mengimani? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung lakukan prosesi syahadat. Teman-teman yang ada di sini semua menjadi saksi ya pada malam hari ini. Kita berjabat tangan. Randy ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, saya mau peluk dulu saudara saya yang baru, saudara dalam satu iman ya. Semoga istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti silakan duduk dulu sebentar. Nanti setelah ini jangan lupa pulang mandi besar. Tahu mandi besar? Mandi seperti biasa ya, membasahi seluruh tubuh dengan niat ya. Niatnya dalam hati aja. Nggak usah teriak-teriak nanti ya niatnya. Masih tinggal sama orang tua? Masih. Nanti setelah ini Randy sudah mulai harus menjalankan syariatnya. Cuman karena masih dalam proses belajar, nanti boleh belajar secara step by step. Ya. Nanti kita akan kirimkan ke rumah Randy alamat pengiriman untuk sertifikat pernyataan masuk Islam. Sama nanti ada buku petunjuk sholat, nanti juga ada buku Iqra, dan insya Allah juga dengan mushaf Quran. Ya, nanti belajar di YouTube atau di Google bagaimana adab seorang Muslim memegang Quran. Ya, harus berwudu dulu dan sebagainya. Jangan lupa nanti pulang mandi besar dengan niat aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya hanya demi Allah SWT. Ya. Nanti setelah itu baru bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Oke? Siap. Semangat ya, jangan jangan mikir waduh sholat 5 waktu nih sehari ini. Tenang ya. Sholat 5 waktu itu nanti bukan beban untuk kita, tapi kebutuhan kita. Nanti lama-lama setelah Randy belajar, oh iya ya, saya perlu sholat. Oh iya ya, badan saya dan jiwa saya itu, rohani saya itu perlu sholat. Kenapa? Nanti belajar pelan-pelan. Ya, bagaimana sekarang perasaannya? Oke lah, senang lah. Oke lah, oke lah kalau begitu gitu. Iya, udah sunat ya? Udah. Tadi udah ngobrol di depan, udah sunat, makanya saya nggak tanya lagi. Udah sunat ya? Bener ya? Bener. Bisa buktiin? Bisa. Sekarang. Ada yang mau lihat? Ada yang mau lihat? Saya nggak mau. Atau Glenn mau lihat?
Nggak usah, nggak apa-apa ya, insya Allah kita percaya. Baik, Alhamdulillah. Saya juga ada yang satu lagi ini sebentar lagi. Ingin saya beritahukan kepada Randy. Bahwa sebenarnya di dalam Islam, setiap manusia yang lahir, dia sebenarnya adalah fitrah. Fitrah itu artinya dia muslim. Muslim itu artinya orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, ketika orang itu besar, dia menjadi Buddha, menjadi Kristen atau menjadi apapun agamanya karena orang tuanya. Ya, tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam sampai memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, kembali menjadi muslim sebagai orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Dan insya Allah ini ada kabar gembira bahwa ketika ada orang selain Islam masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai hari ini dihapuskan. Alhamdulillah. Wah, keren dong. Keren ya? Modalnya dosa nol berarti nih. Ya, modalnya. Alhamdulillah. Tetapi kebaikan Randy dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dengan catatan, ada catatannya, jangan senang dulu nih. Catatannya apa? Selama Islamnya baik. Ya, selama menjalankan Islam dengan baik ya. Insya Allah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, kalau begitu silahkan kembali. Ininya boleh dipegang aja. KTP-nya saya belum foto ya. Sebentar. Siapa? Glenn, tolong difotoin, nanti kirim saya, Glenn. Di sana ya, boleh kembali. Nah, kita sekarang langsung bypass nih. Kita akan bypass. Kita akan melakukan pembagian atau penyaluran zakat yang disebut dengan penyaluran zakat 100%. Ya, artinya 100% tidak ada potongan. Ya, kalau kita terima dari Yayasan Cinta Quran sekian juta, itu pula yang kami salurkan. Kita tidak potong, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi barokah buat kita semua, bisa dipergunakan sebaik-baiknya, dan mohon maaf jika yang kami bagikan pada malam hari ini khusus hanya yang bersyahadat di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, ya. Nanti akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Baik, kalau gitu saya minta datanya, daftarnya. Daftar penerima zakat siapa yang pegang? Yang membagikan nanti kita bisa saling bantu ya. Melisa, daftarnya mana? Oh bagus. Ini yang hadir. Nah terus mana sekalian kesini deh. Sekalian sama itu rompinya. Saya harus pakai. Saya harus pakai ini dong. Ini kan yang memberikan kan ini kan Cinta Quran Foundation. Jadi untuk keperluan dokumentasi juga ya. Bukti gitu ya. Biasa pakai gimana tambah ngejreng apa tambah gimana? Caleg. Caleg. Gua nyalek kok. Enggak. Baik, kita mulai ya. Ya, mati lagi handphonenya. Ada korek nggak? Ada korek. Mati handphonenya. Pinjam korek dong. Yang punya mana nih yang punya? Tata Gus. Handphonenya modern. Oh udah. Nggak pakai password nih. Wah ini orang soleh bener nih. Handphone nggak pakai password, nggak pakai fingerprint. Ya, saya bacain ya. Nanti yang dipanggil namanya mohon maju ke depan. Terus foto, baru kembali ya. Kita panggil satu-satu. Yang foto udah siap? Ada yang foto nggak? Atau semuanya di rekaman video? Soalnya foto-foto ini nanti kita harus kirim ke Yayasan Cinta Quran Foundation. Ya, udah. Nominasi pertama, nominasi. Penerima pertama ya. Saudari Angelina Feni Krisan. Emang datang Krisan ya? Kapan datangnya kok dari tadi nggak ngeliat? Barusan ya? Oh, waduh, silakan maju. Ya, sini. Yang kedua, siapa nih? Intan Apriliana. Nanti siap-siap ya. Mana? Angelina Feni Krisan, betul ya? Mohon diterima dengan baik. Barakallahu fikum. Fotonya udah.
1, 2, tidur gitu. Baik, silakan kembali. Intan, nah silakan Intan. Wah ini saya dapat laporan nih. Jadi Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini kan mengirimkan guru privat ngaji kan ke rumah masing-masing kan, mu'alaf kan. Setiap bulan mereka mengirimkan laporan. Ini yang termasuk paling rajin nih ngajinya nih. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tambah rajin ya, tambah semangat ya. Nanti kalau udah dapat zakat nggak tambah rajin nanti gimana ya? Tolong. Nah, ya. Intan Apriliana, betul ya namanya ya? Baik, barakallah ya, foto. Sambil pegang deh, saya pegang. Alhamdulillah. Yang berikutnya Kenny Frisicilia Noya. Susah amat namanya. Panggilannya Kenny gitu kan? Oh iya. Kenny sini. Wis mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Iqra 8. Emang ada Iqra 8 ya? Udah? Lama amat fotonya, Rik. Alhamdulillah ya, barakallah ya. Hati-hati di jalan ya. Baik, berikutnya Kesia Aprilia. Nah, ini. Alhamdulillah nih, Kesia nih. Kesia, barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. 1, 2, tidur. Alhamdulillah. Berikutnya Ria Purnamasari. Oh iya. Hah? Dapat apa? Dapat salam. Ria Purnamasari. Hati-hati kabel. Ria, barakallah ya Ria ya. Ya, semuanya tetap harus istiqomah. Sabar aja pokoknya judulnya ya. Alhamdulillah. Berikutnya Teresa Monica Namang. Nah, silakan. Teresa ini yang bersahadat bareng Intan kan ya? Masya Allah, pangling saya ngeliat pakai hijab. Alhamdulillah. Teresa Monica Namang, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ya, istiqomah. Berikutnya Felicia Gunawan. Nah, ini adik kita nih. Masih kelas berapa? SMP ya? 3 SMP. Masya Allah. Felicia Gunawan. Ini walaupun amplopnya lebih kecil, isinya sama. Ya, jangan khawatir ya. Alhamdulillah, istiqomah ya. Ya, ngebut ya, ikronya ngebut ya. Daftar ya sama Mbak Suci ya. Berikutnya Yunia Santi. Mana? Ada? Oh ya, silakan Mbak Yunia. Yunia Santi. Ya, ini mau diterima dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Berikutnya, ini kok cewek terus dari tadi, cowok dapat gak sih? Yang cowok dapat gak sih? Jam 11. Sholat dulu ya. Meiske Ana Maria Totoda. Datang? Oh nggak datang? Meiske nih yang di BSD kalau nggak salah ya Tat ya? Oh nggak bisa datang? Oh belum datang. Oh, oke, Masya Allah. Oh nggak ada ya? Nggak ada Miska ya? Oke, berikutnya. Nah ini baru nama cowok nih. Antonius Ahmad Renal. Masya Allah. Alhamdulillah. Antonius mudah-mudahan barokah ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Makasih ya. Berikutnya Glenn Daniel. Salah Glenn. Bukan, nggak taunya. Sabar Glenn. Orang sabar disayang Tuhan Glenn. Billy Antonio Latumahina. Wah, Billy keren, Billy. Alhamdulillah. Billy ini yang waktu itu ngobrol sama Kenny nih Billy ini ya. Tapi akhirnya disusul juga ya. Alhamdulillah ya. Billy Antonio Latumahina. Ya, barakallah ya, semuanya bermanfaat ya. Berikutnya David Desember Sibarani. Wah, ini yang tadi sudah hafal Quran berapa juz nih. David Desember, kasih tepuk tangan adik kita. Ini yang jauh-jauh dari Medan nih. David, masih dicariin sama orang tua nggak?
Udah enggak? Oh udah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi sudah sering komunikasi sama orang tuanya. Alhamdulillah. David Desember si Barani. Pasti lahirnya bulan Desember ya? Ah, gampang banget ditebak. Alhamdulillah. Ya, barakallah ya. Berikutnya Hans Noel Alexander Panjaitan, Masya Allah. Nah ini juga termasuk binaan Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid yang ikronya paling rajin. Nah Masya Allah, keren. Lu merasa gak? Hans Noel, barakallah ya Hans ya. Nah. Alhamdulillah, barakallah ya. Yang berikutnya Samuel Kelvin Sebastian Rivaldo. Masya Allah. Ini nih yang cingkrak-cingkrak nih orang sahadat nih. Alhamdulillah. Mana? Ya ketinggalan kayaknya Vin. Gimana Vin? Wah ketinggalan, nggak jadi kayaknya Vin. Hah? Belum ditulis? Beneran? Beneran ada nggak? Coba. Ini yang cingkrak-cingkrak, lu pakai cingkrak-cingkrak sih lu jadi. Alhamdulillah. Wah. Ternyata ada Vin. Alhamdulillah ya. Udah mau nangis sih. Alhamdulillah, barakallah ya. Ya, masih alhamdulillah. Berikutnya siapa nih? Samuel Setiawan, Masya Allah. Ini juga nih, alhamdulillah. Ada ya? Satu Samuel berapa? 15:3? 5 aja dah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, makasih ya. Iya benar. Sabar ya. Yang berikutnya Sider Tongayo. Nah, Masya Allah nih. Ini yang paling lama nih diskusi sama saya nih. Sampai 5 jam nih. Sahadatnya jam 3 pagi nih, Masya Allah nih. Bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Sider Tongayo. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Berikutnya siapa nih? Sony Brilian Loan apa Loan nih? Sony. Nah ini yang paling gede badannya nih. Berapa kilo sekarang Son? 46. Astagfirullahaladzim 46. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat beli susu ya biar gedean dikit ya badannya. Alhamdulillah ya, barakallah ya. Astagfirullahaladzim. Pengacara satu nih abang nih. Yang berikutnya Arisano Otniel Joshua Pelokila. Ada? Hah? Oh iya Ari ini ya. Panggilannya Ari ya. Arisano Otniel Joshua Pelokila. Yang tadi baca Quran ya. Alhamdulillah. Ini juga sama, amplopnya kecil tapi isinya sama ya. Jangan khawatir. Alhamdulillah, barakallah ya. Berikutnya Suhaya. Suhaya nggak datang ya? Diwakilin? Diwakilin lah, nggak apa-apa lah, diwakilin. Diwakilin sama Yuli nggak apa-apa. Oh ini nggak ada? Belum disiapin? Oh yaudah nanti ya, nyusul ya. Bapak Suhaya ini adalah ayah kandung dari Bang Erik. Ya, alhamdulillah. Yang berikutnya Stephen Lee. Tadi ada kan Stephen Lee? Nah, sini Stephen. Alhamdulillah. Stephen Lee. Namanya panjang banget sih. Cuman Stephen Lee doang ya. Barakallah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Berikutnya Nathanael Renaya. Mana? Kok nggak ada? Nathanael? Kok nggak ada? Belum hadir juga? Nggak ada? Ferdinand Raditya. Wah, Ferdinand ini yang pemain band kalau nggak salah nih. Bukan ya, salah ya?
Masya Allah, ini 3 jam nih ngobrol sama saya nih. Judulnya Bye-Bye Pakan. Bye-bye pakan. Ini juga, aduh badannya gede banget ini ya. Beli susu ya. Udah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, Ferdinand ya. Nah, terus kemudian ini kok ada yang ada orangnya tapi nggak ada namanya ini, Pak Ustadz. Orangnya ada, namanya nggak ada. Ini Adi udah belum tadi? Di sini nggak ada Kitaras. Nah, berarti daftarnya belum update ini. Coba, saya pegang aja. Ini Kitaras nih. Banyak yang belum Loh, tadi kan Samuel Kelvin udah, Hutomo. Jadi Samuel Kelvin lompat nih. Oh, tadi saya dari sini terus kemana? Utomo sudah belum? Hutomo belum. Utomo belum. Hans nol ya. Hans sudah. Terus Samuel udah. Sekarang Oh, berarti Kitaras tadi kelewat sama saya. Kayaknya sentimen deh saya nih. Alhamdulillah. Kitaras. Adi ya kan, panggilannya Adi kan? Ini namanya Kitaras apa Adi sih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hah? Alhamdulillah. Dah ya. Dah, berikutnya ini siapa nih? Loh, kok masih ada yang belum dapat nih, yang dari Ahwat, Lita Dwi Putri. Nah, kan orangnya ada. Tadi belum dipanggil. Di daftarnya Ustadz Agus nggak ada ya? Nah, mohon diterima dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah, barakallah ya. Yang terakhir ini, yang sunatnya paling lama nih. Adatnya kapan, sunatnya kapan? Hutomo Tirta Mulia. Jalannya yang bener, udah sembuh belum tuh? Udah sembuh belum? Jalannya udah lempeng belum? Alhamdulillah. Tommy kan panggilannya kan? Alhamdulillah Tommy ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ya Tom ya. Yang nganterin nggak dapat ya, bilangin ya. Alhamdulillah yang nganterin juga dapat pahala ya, karena waktu itu Tommy bersahadat juga dianterin sama Bang Coki. Udah? Ada yang belum dapat nggak? Hah? Enggak, bukan, maksudnya yang bersahadat di ya PMA, ada yang datang tapi belum dapat, ada nggak? Udah dapat semua ya? Siapa? Oh, iya nanti itu nanti dapat. nanti ya, sabar ya, jangan nangis ya, cup gitu. Siapa? Oh belum, yang mana yang bau sadat? Ya nanti gelombang berikutnya, kan ini gelombang 1 ya. Nanti pasti kita nanti undang. Baik, kalau begitu, alhamdulillah kami sudah melaksanakan amanah dari Yayasan Cinta Quran Foundation menyalurkan zakat 100% ya dari Yayasan Cinta Quran. Kami mohon supaya yang menerima zakat juga jangan lupa doain ya, doain Yayasan Cinta Quran supaya Yayasan Cinta Quran Foundation ini makin lama makin sukses, makin diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau diberkahin kan kalian juga yang dapat ya kecipratannya. Alhamdulillah, kalau begitu kita setelah ini sholat Isya ya. Ya, saya serahkan kembali kepada MC. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.